Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma la ilma illa bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Khawatir iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan tentang ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khawatir iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya masih ada satu pembahasan sebelum kita masuk pada pembahasan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akhirkan, kita ambil terlebih dahulu ayat yang sudah kami baca tadi. Ada yang menyampaikan bahwa Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah ayat yang pertama, dan ada yang menyampaikan bahwa Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah ayat yang kedua. Khawatir iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada ayat ini ya, kemarin kita sempat menyinggung bahwa surah Al-Fatihah di antara namanya adalah ad-du'a atau as-sholah ya. Doa atau sholah ya. Bahwa sebagian ulama ada yang memberikan sudut pandang karena surah Al-Fatihah ini adalah merupakan cara Allah mengajari kepada kita untuk berdoa ya. Mengajari kita untuk berdoa, di mana hampir semua ayat yang ada atau separuh lebih dari ayat yang ada itu adalah ayat berkenaan tentang etika, yaitu berdoa. Sebagaimana dijelaskan kemarin yang kami sampaikan hadis dari Abu Hurairah, ketika seorang hamba membaca Alhamdulillah, maka Allah menyampaikan, lihatlah bahwa hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, lihatlah bahwa hambaku memujaku. Maliki Yaumiddin, lihatlah hambaku menyanjungku. Ya, komentar atau jawaban Allah terhadap tiga ayat ini adalah sebetulnya sama, karena memang dari tiga ayat ini intinya adalah pujian ya, intinya adalah pujian. Kemudian pada ayat yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Di sini Allah menyampaikan bahwa bagi hambaku ya, ini adalah yang separuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang separuh adalah untukku, yang separuh untuk hambaku. Dan bagi hambaku adalah apa yang ia minta. Jadi inilah
inilah etika tentang bagaimana seseorang ketika ia berdoa kepada Allah. Kalau kita mengikuti ceramah ataupun penjelasan sebagian para ulama ketika mengajarkan tentang etika berdoa, maka mengutip hadis-hadis yang banyak sekali tentang etika berdoa, maka pasti di sana diawali oleh Rasulullah. Contoh-contoh berdoa itu adalah menyebut nama-nama Allah, memuji nama-nama Allah. Setelah itu baru doanya juga sangat sedikit. Atau kalau kita mengacu kepada doa Nabi Yakub, doanya Nabi Nuh, doanya Nabi Musa, maka akan kita dapati bahwa doanya Nabi Ayub juga, doanya itu hanya sedikit sekali. Ya. Nah, ini adalah seni, etika, adab bagaimana kalau kita berdoa. Ada juga nanti akan kami hadirkan juga tentang bagaimana penjelasan para ulama ketika menafsirkan tentang surah Al-Fatihah ini. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan membahas tentang alhamdu. Ya, alhamdu. Bahwa memaknai alhamdulillah, Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa asyukru lillah kholison duna sa'iri ma yu'bad min dunih, yakni bersyukur kepada Allah atau bersyukur hanya untuk Allah yang ikhlas tanpa di dalamnya ada kesertaan hal-hal yang disembah selain Allah. Ini makna alhamdulillah. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca dalam terjemah Al-Qur'an bahwa alhamdulillah, alhamdu itu diartikan dengan segala puji. Segala puji. Dari mana arti segala? Sementara kata-kata alhamdu itu adalah kata tunggal. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa datangnya terjemahan segala yang secara pesan itu adalah pujian yang sangat banyak, ya. Itu adalah dari kata alif lam, yaitu al yang mengawali hamdu. Dalam bahasa Arab, al ini memiliki makna al-istighraqiyah. Ya. Al-istighraqiyah. Istighraq itu maknanya adalah mencakup seluruhnya, mencakup yaitu semuanya. Ya. Mencakup seluruh pujian. Ya. Bahwa semua bentuk pujian itu yang layak adalah hanya untuk Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa bedanya antara alhamdu dan asyukru? Ya. Jadi alhamdu itu secara umum artinya adalah asyukru. Memuji Allah artinya kita itu bersyukur kepada Allah. Bahwa makna alhamdu adalah ats-tsana'u bil qauli 'alal mahmudi bi sifatil lazimatil muta'addiyah, yaitu memuji dengan kata-kata, ya,
memuji dengan kata-kata kepada yang dipujinya atau kepada yang disanjungnya dengan sifat-sifat yang ia miliki, ya. Jadi alhamdulillah itu maknanya adalah mengucapkan syukur atau memuji kepada Allah dalam batasan kata-kata. Sementara asyukru la yakunu illa alal muta'addiyati wa yakunu bil jinan wal lisan wal arkan. Sementara asyukru, yaitu bersyukur, adalah ucapan, ungkapan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan kita. Jadi secara umum asyukru itu lebih utuh dan lebih luas cakupannya, lebih sempurna cakupannya dibanding alhamdu. Sedangkan alhamdu itu hanya sebatas ucapan lisan, ya, yaitu sebatas ucapan lisan. Alhamdulillahi Rabbil alamin, yaitu bahwa segala puji adalah milik Allah. Kita akan bisa memahami dengan kata-kata alhamdulillah ini adalah ketika kita nanti memahami tentang makna al-alamin, ya. Al-alamin. Tapi sebelum kita berikan penjelasan tentang makna al-alamin, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita perlu juga untuk memahami makna Rabb. Rabb artinya adalah al-malikul mutasarrif. Rabbun itu artinya, kalau Rabbul Bait itu artinya pemilik rumah atau pemilik Ka'bah, ya, pemilik rumah. Rabbul Ibil artinya pemilik unta. Akan tapi tidak sebatas yaitu memiliki saja, tetapi Rabb al-Mutasarrif maknanya bahwa dia adalah pemilik yang juga kewenangan dan juga punya kewenangan untuk membelanjakan, untuk mengatur, ya. Apakah ada pemilik yang tidak punya kewenangan untuk membelanjakan atau untuk mengatur? Ada, dan banyak contohnya. Di antaranya adalah secara status kepemilikan tanah yang dimiliki oleh si fulan itu tidak ada perubahan. Akan tetapi karena dijadikan jaminan, maka dia tidak boleh untuk menjual beli, ya, menjual belikan. Ya. Ada yaitu secara atas nama adalah atas nama pemilik yang ada, tetapi ternyata ada surat kuasa yang menjelaskan bahwa ini sebatas untuk yaitu dijadikan hak milik dalam tempo waktu dan tidak boleh yaitu diperjualbelikan, umpama persyaratan-persyaratan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-malikul mutasarrif. Dia adalah pemilik yang sempurna, yang dengannya dia boleh mengatur, dia boleh membelanjakan apa saja yang ada di al-alamin ini. Fatil iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahwa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin sebagaimana terjemahan yang kita pahami, al-alamin itu adalah seluruh alam semesta. Jadi
seluruh alam semesta, mungkin semuanya bisa juga membuka ininya, ya, unmute-nya bisa dibuka. Saya ingin bertanya, sebetulnya alam semesta yang ada ini ada berapa? Begitu. Coba disebutkan alam apa saja yang kita ketahui. Alamnya alam jin. apa saja? Alam jin, alam jin. Ya, satu. Yang kedua, Alam kita ini dunia. punya alam nggak? Alam dunia. Alam apa? Alam dunia, Ustaz. Alam dunia. Nah, alam dunia, kubur. Alam jin, alam apa lagi? Alam kubur. Alam kubur. Alam kubur. Apa lagi? Rahim. Alam akhirat. Alam rahim. Alam akhirat. Ini 5 nih. Alam rahim. Tadi sudah ada yang nyebut tadi. Apakah ada lagi? Ya. Jadi kalau kita mencoba untuk merujuk kepada riwayat-riwayat yang ada yang dihadirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya, yang dihadirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa alam yang dimaksud alhamdulillahi rabbil alamin, ya, seluruh alam semesta ini ternyata kita tadi baru mampu untuk menjawab ada 5 alam, gitu ya. Ya, ada 5 alam, dan 5 alam yang kita pahami ini kira-kira luasnya seperti apa gitu, kita sendiri juga belum bisa gitu ya untuk memberikan keterangan. Alam jin yang selama ini secara pengertian mungkin kita paham, bisa jadi juga kita belum tahu ya alam jin itu seperti apa gitu. Fatiliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan Rabbul alamin qalal Anas alamun Rabbul alamin qala al insu alam wal jinnu alam. Jadi manusia ini hidup di alamnya, yang tadi kita sebut alam dunia, yang juga kita sebut alam manusia tadi ya. Wal jinnu alam, jin juga punya alam sendiri. Sehingga kalau manusia banyak tidak menjadikan tempatnya jin itu tergusur, atau kalau jinnya banyak manusia juga nggak usah merasa yaitu bahwa ini kita menempat tempatnya jin gitu. Karena masing-masing sudah punya alam sendiri. Wa ma siwa dzalika 18,000 au 14,000 alam. Jadi dalam riwayat ini bahwa selain 2 alam, yaitu alam jin dan alam manusia tadi, ternyata di sana itu masih ada 18.000 alam. Atau ini perawinya itu ragu, 18 atau 14.000 alam. Ya. Jadi Dewa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam yaitu gambaran ini tadi sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Kekuasaan Allah untuk menciptakan alam ini ternyata ada 18.000 atau 14.000. Kalau yang benar dalam ingatan perawi ini adalah 14.000, maka kita tadi baru mampu untuk menghitung ada 5 alam. Gitu. Jadi memaknai bahwa Allah itu adalah
pemilik Tuhan, bahwa yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memiliki alam semesta, maka coba hadirkan betapa luar biasanya Tuhan kita itu, Allah itu, yang memiliki kekuasaan di 18.000 alam atau 14.000 alam tadi. Wa qala Ibn Abi Hatim, haddatsana Abi, haddatsana Hisham, haddatsana Khalid, haddatsana Al-Walid ibn Muslim, haddatsana Al-Farras, yakni Ibnul Walid ibn Mu'tab, wa sumya an Sabi', yakni Al-Khumairi, fi qawlihi ta'ala Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin, qala al-alamina alfu ummah. Ya. Yang dimaksud dengan al-alamin itu adalah adanya 1000 umat. Alfu ummah. Kita lanjutkan lagi. Kalau yaitu kita ini memahami, ya, tadi kami sudah bacakan 2 riwayat. Sebetulnya riwayat-riwayat yang seperti ini kontennya ya seperti itu tadi adalah sangat-sangat luar biasa. Ya. Bahwa rahmat Allah itu bahwa alam yang Allah maksudkan itu adalah sangat banyak. Ini adalah 18.000, atau dengan yaitu penafsiran yang lain adalah 1000 umat. Jadi ada umat itu pernah diriwayatkan yaitu bahwa belalang itu 1, kemudian manusia 2, sapi 3, unta, masing-masing itu adalah umat, katakan begitu. Maka kalau 1000 umat ini kita bisa hitung masing-masing gitu ya. Dan kesemuanya itu ada di bawah kekuasaan Allah, Rabbul Alamin. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya ketika kita membaca ayat ini mengawali sholat kita, maka semestinya kita ini adalah mampu juga untuk menghadirkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita menghadapkan wajah kita kepadanya, ini adalah Tuhan yang sangat luar biasa tadi. Ya, Tuhan yang sangat luar biasa tadi. Seringkali kalau saya pergi ke jangankan yaitu pergi ke pulau yang besar, umpama Kalimantan atau Sulawesi, ya. Kalau kita ini pergi aja ke di Pulau Bali ini ke pinggiran katakanlah itu, ke satu tempat yang kita masih asing, maka kita akan merasakan subhanallah, bumi ini sangat luas dan Allah itu adalah rahmatnya sangat tidak terbatas. Ya. Karenanya ketika kita memuji, alhamdulillah, segala puji milik Allah, itu betul-betul nilai diri kita itu tidak ada apa-apanya. Dan benar yaitu bahwa alangkah tidak pasnya ketika ada dalam diri seseorang itu rasa bahwa saya itu punya sesuatu, saya ini pantas untuk dipuji. Padahal yang menjadikan kita merasa punya tadi, bahwa kita itu adalah makhluk yang diberi oleh Allah. Adalah makhluk di mana semua yang kemudian kita merasa punya itu hakikatnya hanya titipan. Sehingga benar maksudnya yaitu bahwa ketika kita mengungkap alhamdulillah, maka betul-betul harus kita renungkan, harus kita resapi bahwa diri kita itu tidak menjadi pantas untuk minta dipuji dengan segala apa saja yang kita punya. Atau ketika kita
kita membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka yang menjadikan kita ini bisa mengangkat tangan dengan takbiratul ihram, sesungguhnya itu juga adalah karena Allah aku bisa melakukan takbiratul ihram. Karena Allah yang menjadikan aku bisa melakukan sholat. Karena Allah yang menjadikan diriku bisa berinfak, bisa bersedekah. Khawatir iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa yaitu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di ayat pertama saja luar biasa ya, Ustaz. Mungkin ingin minta satu tazkirah lagi lah, Ustaz. Apa sih yang membuat kadang-kadang kita itu tidak mampu untuk, kita tahu ya, maksudnya sangat paham sebenarnya, bukan sangat paham, maksudnya tahu artinya dalam bacaan-bacaan sholat termasuk surah Al-Fatihah ini. Apa yang membuat akhirnya kita tidak bisa itu masuk ke dalam relung hati kita dan tidak bisa menjadikan itu sebagai sebuah aktivitas yang menenangkan gitu ya, tapi justru subhanallah itu hanya sekedar jadi rutinitas ya, tanpa sesuatu hal yang memberikan sebuah pemaknaan yang mendalam gitu, walaupun tadi ini sempat udah tertampar banget di ayat pertama saja gitu. Mungkin ada satu tazkir lagi untuk menguatkan sehingga kedepannya ibadah terutama sholat itu menjadi suatu hal yang sangat bermakna dan menenangkan gitu. Jadi Ustaz, terima kasih. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu untuk kita tambahkan itu adalah memang kalau terjemahan kita itu memahami dari sebatas terjemah, maka ini kita kurang begitu luas ya. Jadi kekhusyuan itu kalau kita mengacu kepada penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, memang ketika kita masuk sholat hendaknya diusahakan seluruh ikatan-ikatan duniawi itu bisa kita putus begitu. Apakah ini mudah? Saya kira semua kita juga akan mengatakan ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah. Tetapi apakah ada yang mampu melaksanakan itu? Jawabannya pasti ada. Gitu ya, pasti ada. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika takbiratul ihram, maka dia langsung bisa menangis gitu ya. Dan ada yaitu dari para salafun sholih itu bahwa hatinya itu tidak pernah terbersit sesuatu yang berkenaan yaitu dengan duniawi. Gimana ya? Rasa-rasanya bukan manusia gitu ya kalau kita ini kan. Tapi Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah sangat terkait dengan kebiasaan ya. Dengan kebiasaan. Kalau setiap kali muncul keingatan kita itu dengan dunia, maka hendaknya kita hayati lebih dalam lagi ayat yang pertama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang perlu kita hadirkan umpama, ya Allah, alangkah ruginya saya sholat sementara dalam hati saya ini ada rasa ingin dipuji orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca lagi, apalagi kalau kita sholat sendiri ingin yaitu mencoba melaksanakan ini, boleh kita ulang-ulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, alangkah malunya diri ini
menghadap kepada Tuhan seluruh alam semesta, sementara saat menghadap hatinya tidak mampu dikendalikan. Kita baca lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hadirkan lagi makna yang lain, dan diantaranya ada makna-makna yang nanti bisa yaitu menguatkan tentang hadis-hadis memaknai Rabbul Alamin itu sebetulnya seperti apa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.